Ikutin terus channel ini, jangan lupa like and subscribe. Bagi kalian yang ingin tahu seputar di bidang pertanahan, pengen bertanya atau pengen berkonsultasi juga boleh. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana proses jual beli rumah atau apartemen. Jadi bagi kalian yang ingin menjual atau membeli sebuah properti yang saya sebut tadi, bisa ikutin terus video ini dan tonton sampai habis. Yang pertama yaitu proses pengecekan sertifikat. Jadi bagi kalian calon pembeli, lakukan proses pengecekan sertifikat. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memastikan bahwa sertifikat tersebut asli atau tidak. Yang kedua, status tanah tersebut, apakah tanah tersebut dalam blokir, dalam jaminan, atau dalam sengketa. Jadi buat kalian calon pembeli bisa mengetahui apakah tanah tersebut aman untuk dilakukan jual beli atau tidak. Proses pengecekan sertifikat bisa diajukan langsung ke kantor pertanahan atau kalian bisa melalui kantor PPAT atau pejabat membuat akta tanah. Yang kedua, pembayaran pajak. Dalam proses jual beli ada namanya pajak penjual dan pajak pembeli. Untuk pajak penjual kita sebut PPh final. Besaran PPh final yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dikali nilai jual beli. Jika nilai jual beli lebih rendah dari nilai NJOP, maka yang kita pakai nilai NJOP. Begitu juga dengan pajak pembeli atau kita sebut dengan BPHTB. Jika nilai jual beli lebih rendah dari NJOP, maka yang kita pakai nilai NJOP. Jadi bisa kita lihat mana yang lebih besar, nilai jual beli atau nilai NJOP. Salah satu contoh di DKI Jakarta. Jika di DKI Jakarta pengurangan pajaknya 80 juta. Jadi dari nilai jual beli atau nilai NJOP dikurangi 80 juta dikali 5%. Di DKI ada namanya BPHTB nihil. Jadi bagi kalian selaku pembeli di wilayah DKI, kalian bisa mengajukan namanya BPHTB nihil. Tetapi untuk mengajukan BPHTB nihil ada 3 syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama yaitu kalian membeli rumah tersebut yaitu rumah pertama kali. Yang kedua, nilai jual beli atau nilai objek tersebut di bawah 2 miliar. Yang ketiga, kalian memiliki KTP DKI 2 tahun berturut-turut. Jadi ini syarat wajib yang harus kalian penuhi. Ketika kalian merasa memenuhi 3 syarat ini, kalian bisa mengajukan untuk permohonan BPHTB nihil. Nah, ketika pajak-pajak tersebut sudah kalian bayarkan, maka masuk kepada tahap proses validasi atau penelitian. Jadi setelah pajak dibayar, kita ajukan untuk permohonan validasi. Permohonan validasi yaitu permohonan validasi untuk pajak penjual dan permohonan validasi untuk pajak pembeli. Jadi ada 2 permohonan validasi yang ini cukup memakan waktu juga. Jadi setelah permohonan validasi selesai, kantor pajak sudah melakukan penelitian dan sudah dinyatakan selesai validasi, masuk ke tahap berikutnya yaitu penandatanganan akta jual beli. Di video sebelumnya saya membahas mengenai bagaimana penandatanganan akta jual beli terhadap tanah. Apakah tanah tersebut tanah yang diperoleh selama perkawinan atau tanah yang diperoleh sebelum perkawinan. Bagi penjual yang statusnya menikah atau kawin, maka kita harus lihat dulu. Jika tanah tersebut diperoleh sebelum perkawinan, maka tidak diperlukan suatu persetujuan dari suami atau istri karena tanah tersebut bukan merupakan tanah bersama atau kita sebut dengan tanah harta bawaan. Jika harta tersebut diperoleh sama perkawinan, maka harta tersebut yaitu harta bersama. Jadi untuk penandatangannya harus memperoleh persetujuan dari suami atau istri. Nanti akan saya bahas lebih lanjut mengenai apa itu harta bersama, apa itu harta bawaan di video berikutnya. Setelah dilakukan penandatanganan, maka dilakukan proses balik nama sertifikat. Jadi setelah itu semua dilalui,
maka proses balik nama sertifikat yang tadinya sebelumnya nama penjual maka berubah menjadi nama pembeli. Nah, itu saja gambaran singkat proses jual beli, alur dari mulai pendaftaran sampai pada balik nama sertifikat. Itu informasi yang saya bisa berikan untuk video kali ini. Untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang dan seputar di bidang pertanahan, terus ikuti video ini, jangan sampai ketinggalan.